Ya dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari dosen saya tentang Prodi Pancasila, yang mana materi yang akan kami angkat di sini berjudul Pancasila sebagai etika dalam kehidupan, pedoman moral dan etika bangsa Indonesia. Selanjutnya, pertama-tama, bagaimana pengertian Pancasila sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di sini berarti bahwa Pancasila sebagai pedoman etika dan moral bangsa Indonesia, dan juga Pancasila juga berperan mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila di sini sebagai etika itu bertugas sebagai mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perilaku, moral dan lain sebagainya untuk kehidupan kita sehari-hari harus berlandaskan Pancasila. Lanjut, selanjutnya kelima sila Pancasila. Baik, kita mulai dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana maksud dari ketuhanan yang Maha Esa di sini? Yaitu teman-teman, bahwa kita dalam menjalankan bernegara, yakni bangsa di negara Indonesia ini, kita harus bertoleransi dalam beragama. Jadi kita itu harus bertoleransi dalam beragama, tidak boleh merasa agama kita paling benar. Seperti itu, karena kita hidup di negara Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana maksud dari sila ini? Jika kita terapkan Pancasila sebagai etika bagi kehidupan kita, yaitu menghormati martabat manusia. Jadi semua manusia itu ada HAM-nya masing-masing. Mereka punya HAM, punya hak asasi manusia, maka kita perlakukan mereka selayaknya mereka manusia. Seperti itu. Dan selanjutnya kita lanjut ke sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di sini, Persatuan Indonesia. Maksudnya gimana? Yaitu kita selaku warga negara Indonesia harus selalu berusaha menjaga kesatuan dan keberagaman. Yang paling penting itu beragaman di sini ya. Soalnya kita hidup di Indonesia ini sangat-sangat kaya akan keberagaman, baik itu dari bahasa, dari budaya, dan lain sebagainya. Jadi jika kita terapkan, jika kita berprinsip pada Pancasila, maka kita terapkan ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya sila yang keempat yaitu kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan perwakilan. Yang mana maksud dari sila yang keempat ini jika kita terapkan dalam materi ini yaitu musyawarah dan demokrasi. Jadi kita itu apa-apa jangan kita ambil pendapat sendiri, jangan kita ambil kebijakan sendiri,
kita harus melalui musyawarah dan demokrasi. Dan selanjutnya sila yang kelima, yang terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Gimana jika kita terapkan ke materi ini? Yaitu kita harus selalu berbuat adil dan peduli kepada sesama. Baik itu kita kepada orang yang lebih atas dari kita, lebih bawah dari kita, kita semuanya harus peduli kepada sesama. Terus lanjut ke slide selanjutnya tentang implementasi Pancasila atau penerapan Pancasila gimana. Jadi penerapan Pancasila di sini bermacam-macam tempatnya. Baik itu ada keluarga. Jadi kita harus menerapkan Pancasila kepada keluarga juga bisa. Terus ke masyarakat juga kita bisa menerapkan Pancasila ini kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga bisa menerapkan Pancasila di sini dalam kegiatan gotong royong. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan Pancasila ini ketika sekolah, bertanggung jawab dalam tugas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dalam sila ini kita juga bisa menerapkan dalam berbangsa, sehingga kita harus taat hukum, harus taat membayar pajak dan lain sebagainya. Dan itulah implementasi atau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi kita. Alhamdulillah cukup. Kesimpulannya, Pancasila memberikan arah moral untuk hidup harmonis. Jadi jika kita ingin hidup harmonis di Indonesia, setidaknya kita harus berusaha menerapkan Pancasila sebagai etika bagi kita. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup untuk kita bersama. Demikian dari kami atas tugas kami. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Anda peran Pancasila sebagai etika bagi mahasiswa. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Jadi pertanyaannya barusan yang disampaikan adalah bagaimana menurut Anda Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan kita sehari-hari bagi seorang mahasiswa. Nah, jadi gini, mahasiswa itu juga termasuk warga negara Indonesia. Jadi bagaimanapun mahasiswa juga harus menerapkan Pancasila sebagai etika dalam kehidupan sehari-harinya. Baik itu toleransi beragama dan juga memanusiakan manusia dalam artian menghormati martabat seorang manusia. Terus juga menjaga persatuan dan keberagaman juga harus dijaga oleh mahasiswa. Jangan sampai ada perselisihan yang sehingga menjadikan perpecahan di antara kita. Dan selanjutnya juga mahasiswa berperan untuk memberikan keputusan melalui musyawarah dan demokrasi. Yang paling penting dari mahasiswa itu demokrasi. Yang selanjutnya juga tugas mahasiswa berbuat adil dan peduli sama, seperti itu. Jadi dan juga penerapannya mahasiswa juga kepada masyarakat, keluarga dan lain sebagainya juga harus melaksanakan hal seperti tersebut. Jadi itu mungkin penjelasan dari kami. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.